warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurta Sani Wulandari ingin menjelaskan tentang cara penilaian dalam pembelajaran PKN. Yang pertama yaitu tentang definisi, tujuan, fungsi, dan prinsip penilaian. Untuk poin A yaitu tentang definisi penilaian. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk membuat keputusan tentang hasil pembelajaran masing-masing siswa, serta keberhasilan siswa dalam teks secara keseluruhan. Adapun beberapa paparan syarat-syarat penilaian yang baik. Yang pertama kesahihan, yang kedua keterkendalian, dan yang ketiga kepraktisan. Untuk poin B yaitu tujuan penilaian. Adapun beberapa tujuan dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, mengetahui kedudukan siswa dalam kelasnya. Tujuannya guru lebih peka terhadap siswa. Yang kedua, sebagai balikan bagi guru untuk mengetahui ketepatan pemilihan metode dan program yang digunakan. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mendapatkan dan menentukan langkah berikutnya terhadap siswa. Selain itu, tujuannya selaku guru, Anda harus supel dan komunikatif terhadap semua orang-orang yang berada di sekitar siswa. Untuk C, fungsi penilaian. Adapun 4 fungsi penilaian dalam proses pembelajaran. Yang pertama, sebagai bahan diagnostik dan pengembangan. Yang kedua, sebagai bahan seleksi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan. Selanjutnya, untuk poin D, prinsip-prinsip penilaian. Penilaian merupakan langkah terakhir untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran bisa tercapai. Biasanya penilaian dilakukan dengan memiliki prinsip objektif dan representasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikvina Muntayasa. Saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang alat penilaian dalam pembelajaran PKN SD. Yang pertama, berbagai alat penilaian dalam PKN SD. 1. Tes tertulis. Di sini ujian tertulis dapat digunakan soal-soal berbentuk esai, objektif atau gabungan keduanya. Tes tertulis uraian, terbatas, tertutup atau terstruktur. Tes tertulis objektif terdiri dari tes pilihan ganda, menjodohkan, dan isian singkat. Tes tertulis objektif lebih praktis dan dapat digunakan untuk jumlah peserta didik yang cukup besar, serta mutunya dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria tes objektif yang baik harus memiliki dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki validitas yang tinggi. Yang kedua, memiliki reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga, tiap butir soal memiliki daya pembeda. Yang keempat, tingkat kesukaran tes berdasarkan kelompok yang akan dites, 30% mudah, 50% sedang, dan 20% sukar. Yang kelima, mudah diadministrasikan, memiliki petunjuk tentang cara pelaksanaan, cara menjelaskan, dan cara mengoreksinya. 6. Memiliki norma atau patokan penafsiran data. Yang kedua, tes perbuatan atau performance. Tes perbuatan adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dalam diri siswa. Alat yang digunakan adalah lembar pengamatan. Yang ketiga, tes lisan. Penilaian lisan digunakan untuk menilai hasil-hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan soal tes lisan adalah sebagai berikut. A. Buatlah format soal dengan beberapa kemungkinan jawaban serta bobot skornya. B. Siapkan beberapa format soal yang paralel untuk beberapa orang siswa. C. Setiap format soal harus memiliki isi, derajat kesukaran, atau waktu untuk menjawab yang sama. Yang keempat, penilaian non-tes. Teknik dan alat non-tes antara lain: A. Observasi. Menilai hasil belajar dari aspek psikomotor, misalnya praktik, keterampilan, diskusi, dan bermain. B. Kuesioner. Teknik ini menilai hal-hal yang bersifat umum, antara lain pengajuan pertanyaan dijawab langsung oleh peserta didik yang identitas peserta didik, keadaan sosial ekonomi orang tua. C. Wawancara. Bersangkutan sehingga terjadi hubungan timbal balik. Wawancara merupakan cara menggali informasi meliputi berbagai aspek yang menggambarkan keadaan siswa saat itu. D. Daftar cek. Adalah daftar aktivitas, sifat-sifat, masalah, dan jenis kesukaan. Kegunaannya adalah untuk menyatakan ada atau tidak adanya suatu unsur, komponen, karakteristik atau kejadian dalam suatu peristiwa, tugas atau satu kesatuan yang kompleks. Pada daftar cek hanya ada dua alternatif, ya atau tidak, memberi tanda atau mengosongkan. E. Skala pilihan. Pada skala pilihan disediakan option 3, 4, atau 5 pilihan. F. Studi kasus terkadang perlu dilakukan untuk mempelajari peserta didik yang bertingkah laku ekstrim. Dilakukan oleh staf bimbingan konseling. G. Portofolio. Merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja mahasiswa atau siswa dengan mengoleksi atau mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, sehingga hasil tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh dosen atau guru. Selanjutnya, model-model alat penilaian PKN SD. Yang pertama, pengembangan alat penilaian kelas dalam PKN SD. Langkah-langkah pengembangan alat penilaian kelas meliputi menyusun sertifikasi tes, menulis soal-soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisis soal, memperbaiki soal tes, merakit soal, melaksanakan tes, menganalisis hasil tes. Yang kedua, model-model alat penilaian PKN SD. A. Bentuk soal pilihan ganda. B. Bentuk hubungan antar hal. C. Bentuk soal pilihan ganda kompleks. Model penilaian non-tes. Model penilaian perbuatan terdiri dari nomor, nama, aspek yang dinilai, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan hasil, jumlah skor, dan rata-rata skor. Model penilaian skala sikap terdiri dari nomor, pernyataan, pilihan jawaban, sangat setuju, tidak setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan model penilaian daftar cek terdiri dari nomor, pernyataan, kolom ya dan tidak. Yang ketiga, model penilaian catatan anekdot. Contohnya adalah catatan-catatan kejadian khusus yang dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan individu atau kelompok siswa. Yang keempat, model penilaian daftar cocok. Daftar cocok adalah suatu daftar yang berisi pernyataan-pernyataan tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang disampaikan pada siswa. Yang kelima, model penilaian skala bertingkat. Skala bertingkat adalah alat penilaian non-tes untuk mengukur karakteristik tertentu sebagaimana diharapkan muncul dalam diri siswa. Kaidah dalam model penilaian skala bertingkat. Yang pertama, jumlah pertanyaan harus terbatas tapi harus memberi gambaran secara utuh. Yang kedua, angka untuk skala harus mempunyai arti yang sama. Yang ketiga, jumlah kategori angka diusahakan cukup bermakna.
Yang keempat, setiap pertanyaan hanya mengukur satu komponen. 5. Pertanyaan disusun secara berdasarkan pelaksanaan. 6. Pernyataan diurut dari yang termudah ke yang lebih sukar. Selanjutnya, model penilaian sosiometri. Alat penilaian non-tes yang bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana sikap sosial siswa di kelas, terutama terhadap teman-temannya, dinamakan sosiometri. Selanjutnya yang ketujuh, model penilaian pedoman wawancara. Dalam interview dikenal dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Interview langsung adalah wawancara yang dilakukan dengan sumber utama atau siswa yang diselidiki untuk menggali data tentang dirinya. Jika pertanyaan diajukan kepada siswa lain dan diminta untuk memberikan informasi tentang seorang siswa, maka interview tersebut dikatakan sebagai interview tak langsung. Selanjutnya, model penilaian daftar baik buruk. Terlebih dahulu, baca secara cermat sebelum Anda menentukan pilihan dari setiap pertanyaan. Apakah baik atau buruk menurut penilaian Anda? Kemungkinan beri alasan. 9. Model penilaian daftar tingkat urutan. Yang C. Penggunaan model alat penilaian PKN SD berbasis portofolio. Aziz Wahab mendefinisikan portofolio penilaian sebagai sebuah laporan tentang proses belajar siswa. Sebuah kumpulan hasil kerja siswa yang menunjukkan kepada siswa atau orang lain tentang hasil kerja siswa yang telah dicapai dalam satu atau lebih bidang. Dengan kata lain, portofolio adalah suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang siswa yang menggambarkan taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. Kelemahan dari penilaian portofolio. Yang pertama, memungkinkan pendidik menilai keterampilan peserta didik, mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan pendidik. Kelemahannya, memerlukan waktu relatif lama. Pendidik harus tekun, sabar, dan terampil. Tidak ada kriteria yang standar. Jenis-jenis data yang dikumpulkan, guru dapat dilakukan oleh peserta didik atau oleh guru yang bersangkutan. Adapun koleksi data penilaian portofolio antara lain, pengumpulan data oleh peserta didik meliputi learning log, jurnal catatan pribadi, pemetaan konsep, bermain peran. Pengumpulan data oleh pendidik meliputi anekdot, pemberian skor, peta konsep, feedback. Perbedaan tes dan portofolio. Tes menilai siswa berdasarkan sejumlah tugas yang terbatas. Yang menilai hanya guru, menilai semua siswa dengan satu kriteria. Proses penilaian tidak kolaboratif. Penilaian diri oleh siswa bukan merupakan sesuatu tujuan. Yang dijadikan perhatian hanya pencapaian. Terpisah antara kegiatan pembelajaran, testing, dan pengajaran. Portofolio menilai siswa berdasarkan seluruh tugas dan hasil kerja yang berkaitan dengan kinerja yang dinilai. Siswa turut serta dalam menilai kemajuan yang dicapai. Menilai setiap siswa berdasarkan pencapaian masing-masing. Proses penilaian kolaboratif. Siswa menilai dirinya sendiri menjadi suatu tujuan. Yang dijadikan perhatian meliputi proses dalam bentuk usaha, kemajuan, dan pencapaian terkait erat kegiatan penilaian pengajaran. Selanjutnya, pengembangan alat penilaian kognitif dan non-kognitif. Pengembangan alat penilaian kognitif. Tes kognitif terdiri dari tes objek dan tes esai. Penilaian ranah kognitif ada 6 gradasi, yaitu yang pertama pengetahuan, pemahaman, analisis, sintetis, dan evaluasi. Yang kedua, pengembangan alat penilaian afektif. Afektif disebut juga dengan tes afektif, merupakan salah satu bagian dari tes non-kognitif.
Ranah psikomotorik terdiri dari 7 jenis perilaku, yaitu persepsi, kesiapan, gerak terbimbing, gerak yang terbiasa, gerak kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.